Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Surya. Setelah kita mempelajari sastra Prancis abad pertengahan, sekarang kita bergeser ke abad 20. Di podcast kali ini, saya akan membahas aliran sastra pada abad ini, tepatnya aliran sastra absurd. Apakah aliran sastra absurd dan apa yang menyebabkan sastra absurd muncul? Penasaran? Oke, mari kita mulai penjelasannya. Kata absurd berarti tidak jelas, tidak masuk akal atau mustahil. Aliran sastra absurd sendiri adalah sebuah pemikiran yang didasarkan pada keyakinan bahwa manusia berada dalam sebuah jagat yang irasional dan tanpa makna. Situasi manusia secara esensial absurd dan kehilangan tujuan. Aliran sastra absurd sendiri merupakan sebuah pergerakan sastra pada paruh abad ke-20, atau bisa dikatakan di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Sastra absurd muncul karena kekecewaan terhadap Perang Dunia Kedua. Dan inilah salah satu alasan kuat mengapa isi dari sastra absurd menceritakan perihal manusia. Perang Dunia Kedua berlangsung pada 1 September 1939 sampai 2 September 1945. Secara singkatnya, Perang Dunia Kedua pecah karena Inggris dan Perancis menyatakan perang terhadap Jerman. Setelah Jerman menyerang Polandia pada bulan September 1939. Sastra absurd juga ada karena ketidakpuasan kepada aliran-aliran sastra sebelumnya. Sastra absurd dipengaruhi oleh gerakan eksistensialis, nihilis, dan juga gerakan surrealis. Aliran ini dalam penulisannya menggabungkan unsur-unsur surrealisme dan simbolisme secara bersamaan. Surrealisme adalah aliran yang menggambarkan suatu ketidaklaziman. Bisa dikatakan melampaui pikiran atau logika. Sedangkan simbolisme yaitu pemakaian simbol-simbol untuk mengekspresikan ide-ide. Tujuan pemakaian dua unsur ini agar memberikan ketidakbermaknaan hidup manusia serta kepelikan komunikasi antar sesama. Aliran ini berfokus pada pengalaman karakter yang gagal menemukan kegunaan hidup yang inheran yang seringkali direpresentasikan dengan berbagai aksi dan peristiwa yang pada akhirnya tidak bermakna, yang mempertanyakan keyakinan terhadap konsep-konsep eksistensial tertentu seperti kebenaran atau nilai. Sastra absurd biasanya menunjukkan hal-hal yang di luar logika atau nalar, terkesan mengada-ngada, menyimpang dari pola penulisan, dan juga menyajikan satu lakon yang tidak memiliki kaitan rasional antara peristiwa satu dengan yang lainnya. Tema-tema dalam sastra absurd dibagi ke dalam beberapa tema, namun secara garis besar temanya biasanya berhubungan dengan kehidupan manusia. Contohnya, tentang kesendirian manusia yang merasa asing di dunia. Aliran waktu yang tak terbatas, tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Kekosongan dalam ruang dan waktu, dan kesombongan tindakan manusia. Dalam penulisannya, karya sastra absurd menggabungkan register komik dan tragik, dengan unsur-unsur seperti humor gelap, inkongruensi, abandonment atau sifat bebas, atau keadaan yang tertinggal, akal budi, dan klise. Humor gelap adalah hal lain yang melihat sisi lucu dari berbagai hal, yang kelihatannya serius seperti kematian ataupun penyakit. Inkongruensi adalah kesenjangan antara konsep dan realitas, dan klise, suatu gagasan yang sering dipakai sehingga makna atau efek aslinya memudar, bahkan terdengar menyebalkan. Amanat cerita seringkali tidak disampaikan secara eksplisit, dan tema atau realisasi pada karakter biasanya bersifat ambigu. Konsep absurd sendiri dimunculkan oleh Albert Camus dalam esai karangannya berjudul Le Mythe de Sisyphe atau mitos Sisyphus. Dalam cerita ini dikisahkan bahwa Sisyphus dihukum para dewa. Hukuman yang harus dilakukan Sisyphus adalah mengangkut batu besar ke atas gunung yang terjal. Akan tetapi, setelah mengangkut batu yang berakhir di puncak, batu itu menggelinding kembali. Kemudian Sisyphus mengangkut batu itu kembali ke puncak. Hukuman ini terus berulang dilakukan oleh Sisyphus. Hukuman Sisyphus itu dimaknai sebagai amsal hidup manusia, atau gambaran hidup manusia. Karya sastra absurd yang terkenal adalah karya Samuel Beckett, On attendant Godot, atau Menunggu Godot. Keabsurdan karya sastra ini pada hakikatnya dilandasi oleh filosofi. Selain Samuel Beckett, berikut karya-karya sastra absurd yang terkenal: Ionesco, La Cantatrice Sauve, Albert Camus, L'étrangère, Sartre, La Nausée.
karya-karya aliran absurd di antaranya Le Roman, La Nouvelle, dan Le Théâtre. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini, semoga podcast ini bermanfaat. Nantikan podcast selanjutnya, sampai jumpa, au revoir.